Izin saya langsung mulai ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, jadi selamat malam teman-teman di sini. Saya kelompok saya pada malam ini akan membahas tentang lean thinking dalam manajemen proyek yang saya akan menjelaskan bersama Mas Latif. Jadi prinsip lean thinking ini pada intinya sebagai pengantar juga itu sebuah prinsip untuk mengurangi pemborosan, mengoptimalkan nilai dan menciptakan flow kerja yang sempurna. Kita masuk yang pertama itu di definisi dari linting sendiri. Linting ini memiliki definisi yaitu sebuah pendekatan sistematis untuk identifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam sebuah proses produksi menggunakan prinsip perbaikan berkelanjutan atau di sini menggunakan prinsip namanya Kaizen. Nah, itu yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai pelanggan. Fungsi dari metode Lean ini sendiri itu adalah meningkatkan efisiensi dan waktu siklus yang cepat dalam sebuah produksi, kemudian menjamin kualitas dari sebuah produk yang diproduksi tanpa kompromi, dan yang terakhir itu memperdayakan budaya kerja yang sadar apabila terdapat masalah dalam produksi. Kemudian inti dari Lean Thinking Management ini adalah bagaimana dalam sebuah proses produksi itu sebuah perusahaan itu mengurangi pemborosan yang tidak memiliki nilai dalam proses produksi mereka, kemudian menjadi nilai tambah bagi pelanggan melalui sebuah prinsip, bukan hanya sebuah kerja keras dari karyawan dari perusahaan. Kemudian Lean Thinking ini juga memiliki sebuah sejarah di mana itu pertama kali itu diciptakan oleh Toyota yang kita tahu merupakan salah satu produsen mobil terbesar ya di dunia. Kemudian dahulu sebelum Toyota menemukan prinsip Lean Thinking ini, mereka itu melihat dari sistem produksinya Ford. Jadi mereka itu melihat di pabriknya Ford, itu kan pabrikan asal Amerika, di mana di pabrik Ford itu mereka ini memperkenalkan lini perakitan atau sistem lini produksi yang di mana itu mereka menganalisis ternyata dari sistem produksinya Ford itu mereka memiliki sistem yang lumayan kaku dan apabila dihitung itu juga merupakan sebuah pemborosan bagi perusahaan di mana mereka ini melakukan produksi itu menumpuk stok. Jadi setiap lini dari produksi Ford itu mereka itu menumpuk stok yang banyak di tiap departemennya yang menyebabkan itu mereka memunculkan pemborosan waktu dalam produksinya. Kemudian apabila ada departemen yang mereka ini ternyata belum siap untuk melanjutkan proses produksinya, itu mereka harus menunggu yang menyebabkan tadi pemborosan waktu ya. Kemudian apabila ada departemen itu yang mereka tetap lebih siap daripada sebelumnya, itu kan stoknya numpuk karena belum bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Nah, itu juga tidak baik dalam apabila kita menyetok sebuah stok itu terlalu banyak. Kemudian mereka ini menemukan solusi. Mereka ini menemukan solusi di mana pemimpin dari Toyota ini yang menurut di sini ada Sakichi, Kichiro, dan Teiji Ono, ini salah satu pendiri dari Toyota ya. Mereka ini merancang sebuah sistem di mana lahirlah di sini itu sistem Lean Thinking ini yang diturunkan lagi itu menjadi sistem Just in Time atau Just in Time dan Jidoka. Kemudian pada tahun 1990-an mereka ini mengenalkan prinsip ini ya, dan ternyata itu diterima baik secara global, dan banyak ternyata perusahaan yang juga menerapkan ini karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi dalam sebuah produksi. Terlebih ketika masuk ke era modern di mana di era teknologi ini Lean Thinking ini juga menjadi kemajuan apabila digabungkan dengan sistem internet, sistem AI, dan cloud computing ini yang mereka ini dapat menjadi cepat dalam produksi mereka. Kemudian ini adalah salah satu gambar yang mungkin teman-teman pasti pernah lihat dan familiar di mungkin di video mana ini adalah salah satu lini produksi Toyota ya, di mana mereka ini kan memiliki sistem menggunakan robot, menggunakan AI yang semuanya terintegrasi dari awal bahan baku di chip.
disimpan kemudian sampai produk jadi. Mereka itu memiliki sistem di mana semuanya itu sudah tertata, setiap departemen itu ada tugasnya sendiri tanpa miss, tanpa pemborosan dan semuanya itu dihitung secara waktu, tujuannya dan manfaatnya itu semuanya dihitung. Ini salah satu penerapannya. Kemudian ini ada pergeseran paradigma. Ini yang seperti dijelaskan tadi di mana Toyota ini kan mengambil konsep ini dari Ford awalnya. Ada sebuah kelemahan dari sistem produknya Ford di mana Ford dulu itu Ford dulu itu hanya melakukan sistem push atau tradisi di sini dianggap sebagai sistem tradisional di mana mereka ini memproduksi besar-besaran agar mesin terus berjalan dan hasilnya itu berdasarkan ramalan atau forecast. Jadi mereka itu melakukan produksi itu by forecast dari permintaan pelanggan yang sebelumnya, kemudian mereka itu memproduksi sesuai peramalan yang ada, tetapi Toyota di situ melihat ada kelemahan bahwa forecast ini kan tidak selalu, karena kan namanya juga peramalan ya, peramalan ini kan tidak selalu sesuai dengan apa yang diramalkan. Jadi terkadang itu dapat menimbulkan penumpukan stok, modal tertahan, dan memakan ruang di gudang penyimpanan mereka. Kemudian mereka ini menganalisis eh, dari sistem port itu, kemudian saya tadi juga sempat baca bahwa mereka itu mengambil sebuah konsep dari supermarket yang ada di Jepang. Saya lupa namanya apa, tapi eh, dari supermarket itu ketika ada pelanggan yang memiliki kebutuhan tertentu, mereka itu hanya, misalnya ada pelanggan yang hanya membutuhkan beberapa produk, misalnya produk dua produk A dan B, mereka itu hanya mengambil produk yang itu saja tanpa melihat produk yang lain. Jadi ketika mereka hanya mengambil yang apa dibutuhkan, tahap sebelumnya yang tahap sebelumnya. Jadi ketika mereka itu mengambil produk yang hanya dibutuhkan, mereka itu tidak perlu eh, melakukan hal istilahnya kayak misalnya mereka ngambil produk itu kan sudah ada tempatnya sendiri-sendiri ya di sebuah supermarket. Nah, ketika mereka sudah tahu kebutuhannya itu apa, itu mereka kan tidak akan berkeliling ke tempat rak yang lain. Nah, itu di situ itu ada keunggulan yang dianalisis oleh Toyota ada. Jadi mereka itu langsung pada intinya mereka pelanggan itu membutuhkan apa dan langsung menyiapkan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Next. Kemudian di sini ada target eliminasi dan target eliminasi menganjurkan 3M. Di sini adalah konsep dari Jepang juga di mana itu ada namanya muda, murah dan muri. Mudah di sini adalah murah, tidak merata, muri yang beban. Yang pertama, pemberantasan di sini dianggap oleh prinsip ini adalah aktivitas mengkonsumsi sumber daya tanpa memberikan nilai. Ini diturunkan menjadi 7 jenis, yaitu produksi berlebihan, waktu tunggu yang terlalu lama, kemudian transportasi jauh, atau ini yang tentang pengiriman. Kemudian ada pemrosesan berlebih, inventaris menumpuk, gerakan berlebih, dan produk cacat atau produk defect. Kemudian dalam sistem murah itu adalah ketidakmerataan, itu adalah tidak konsistennya atau terdapat fluktuasi dalam alur kerja atau flow kerja dalam sebuah produksi yang ketika ada hambatan dalam rangkaian salah satu rangkaian produksi itu akan memicu antrean panjang atau hambatan bottleneck untuk proses produksi selanjutnya. Dan dalam murah ini bisa diatasi dengan ada prinsip Jepang juga namanya Heijunka atau pemerataan jadwal. Kemudian yang terakhir itu adalah muri atau kelebihan beban di sini. Ini adalah ketika karyawan itu memaksa mesin atau pekerja bekerja melalui batas wajar secara terus-menerus dan ini dapat memicu kerusakan alat, kelelahan parah dan cedera kerja atau cacat produk. Kemudian kita masuk ke prinsip dasar Lean Thinking ini. Lean Thinking ini memiliki 6 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah yang kedua ada value stream, yang ketiga flow, aliran, yang keempat pull, sistem tarik, kelima itu ada perfection, dan yang terakhir itu ada respect for people. Jadi 6 prinsip ini itu yang pertama adalah value itu bagaimana perusahaan itu mengidentifikasi nilai apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah value stream atau rangkaian dari nilai itu sendiri. Ini bagaimana perusahaan menganalisis nilai urut
prioritas nilai apa yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian mereka itu dalam proses produksinya itu mengurangi pemborosan yang kita bahas tadi. Kemudian dalam alirannya itu sudah masuk ke produksinya. Itu bagaimana menciptakan aliran material dan informasi tanpa hambatan atau penumpukan batch. Ini adalah bagaimana mereka ini mengatur mengatur flow dalam sebuah produksi agar tidak ada sebuah penumpukan atau macet di sebuah departemen tertentu dalam proses tertentu. Kemudian yang nomor 4 adalah sistem pull atau sistem tarik. Ini adalah bagaimana perusahaan ini merespon cepat terhadap permintaan yang diminta oleh pelanggan sehingga mereka ini hanya memproduksi apa yang sebenarnya diminta oleh pelanggan tanpa memproduksi apa yang tidak diminta. Jadi tidak terjadi sebuah penumpukan stok. Yang kelima itu adalah perfection. Itu adalah mereka ini kan terus-menerus melakukan produksi dan mereka ini selalu mengevaluasi setiap produksi yang mereka lakukan. Maka kan tadi di awal disebutkan bahwa ini itu adalah menciptakan produk dengan kualitas tanpa kompromi. Jadi tanpa nol defect. Jadi mereka ini secara terus-menerus mengevaluasi dari produksi mereka. Dan yang keenam itu adalah respect for people. Itu adalah memberdayakan pekerja sebagai aset penyelesai masalah. Problem solver itu terpenting adalah karyawan itu sendiri. Di sini dalam artian perusahaan ini harus menanamkan prinsip lean thinking ini kepada semua karyawannya karena ini prinsip ini sangat didukung oleh karyawan itu sendiri di mana mereka ini ketika memahami apa tujuannya sebenarnya dari lean thinking ini mereka akan menerapkannya pada sistem kerja mereka masing-masing. Jadi ketika ada misalnya ada masalah di sebuah sistem kerja atau ada apa salah satu aliran produksi itu mereka akan mencari tahu masalah tersebut untuk menyelesaikannya dulu sebelum memasukkan ke proses selanjutnya. Kemudian dalam Toyota sendiri, di sini kan Toyota tadi sudah menganalisis dan Toyota ini memiliki dua sistem yaitu just in time dan Jitoka. Di sini just in time ini mereka itu membuat dan mengirim hanya apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang tepat. Ini sesuai yang tadi prinsip full tadi di mana mereka ini hanya memproduksi apa yang diminta, apa yang ditarget tanpa eh, apa yang diminta dan apa yang ditarget oleh perusahaan tersebut. Kemudian dalam Jitoka ini adalah prinsip keduanya itu menggunakan otomatisasi dengan sentuhan manusia, kemudian dibantu juga dengan mesin untuk menghentikan lini secara instan jika mendeteksi cacat. Jadi ketika ada salah satu proses produksi itu yang cacat, mereka itu dapat menghentikan seluruh sistem seperti yang proses tadi yang ini kan membutuhkan bantuan dari manusia juga. Jadi ketika ada sebuah sistem yang cacat atau produksi yang cacat itu mereka menghentikan semua sistem produksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum melanjutkannya ke proses produksi selanjutnya. Kemudian ini ada uh, pri- metode belakang selanjutnya. Oke. Sistem Kanban ya. Ini sistem untuk sinyal visual dan pengendali alur. Nah, Kanban ini adalah perangkat sinyal atau kartu fisik atau digital ya, yang mencegah produksi berlebih dengan mengunci jumlah inventaris maksimal antar stasiun. Nah, sistem ini cikal bakal inovasi barcode yang dipakai oleh Toyota. Nah, jadi em, Kanban ini mengatur kapan suatu proses harus eh, kapan barang harus diproduksi atau pengiriman barang itu harus dilakukan. Nah, tujuannya ini untuk mencegah overproduction dan menjaga jumlah persediaan agar tetap dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi ceritanya ini dulu eh, Toyota ini menggunakan kartu Kanban ya. Jadi ini mereka melihat apakah persediaan ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya. Jadi bisa keep up. Nah, jadi Kanban ini merupakan implementasi dari sistem pool, yaitu produksi hanya dilakukan ketika ada kebutuhan saja. Oke, Oke, next Mas. Oke, selanjutnya yaitu adalah
mesin evolusi, Kaizen dan siklus PDCA. Nah, Kaizen ini apa sih? Kaizen itu berkelanjutan dan perbaikan. Nah, Kaizen itu merupakan proses ya, perbaikan secara inkremental. Jadi, semisal kita melakukan kesalahan atau ada error, itu secara inkremental itu kita melakukan perbaikan dari karyawannya dan barang yang kita produksi. Lalu ada siklus PDCA, yaitu plan, do, check, and act ya. Nah, plan ini mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. Do itu mencoba solusi dalam skala yang kecil. Check itu mengevaluasi hasilnya. Lalu act itu jika berhasil, nanti itu dijadikan standar atau jika belum, maka diperbaiki kembali. Nah, jadi artinya itu organisasi tidak pernah berhenti belajar dan selalu mencari cara yang lebih baik untuk memproduksi atau melakukan sesuatu. Oke, next. Oke, value stream mapping. Nah, di sini ada VSM ya singkatannya, value stream mapping ini. Ini alat diagnostik visual untuk melihat seluruh rantai pasokan dari titik pesanan pelanggan mundur hingga ke pemasok mentah. Nah, jadi ada tiga ya VSM ini, ada value added, value enabling, dan non value added. Nah, value added ini yaitu aktivitas aktivitas yang merubah fisik atau jasa dan esensial di mata pelanggan. Nah, jadi value added itu benar-benar memberi nilai bagi pelanggan. Lalu untuk value enabling ini tidak bernilai di mata pelanggan tapi tidak terhindarkan. Eh, Bisa sebagai contoh inspeksi atau regulasi ya. Nah, ini tidak menambah nilai ya, tetapi memang diperlukan begitu, regulatory itu. Nah, lalu ada non value added yaitu pemborosan murni, yaitu mudah menghabiskan sumber daya tanpa guna. Nah, nanti aktivitas value added ini harus dieliminasi dengan segera. Nah, dengan sistem VSM ini atau aliran nilai VSM ini, perusahaan dapat mengetahui di mana pemborosan terjadi sebelum melakukan perbaikan. Oke, next, Mas. Oke, 5S. Fondasi manajemen dan visual di tempat kerja ya. Oke. 5S ini dibagi menjadi 5 ya, yaitu adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Oke, jadi Seiri ini sort atau pilah, buang barang atau alat yang tidak diperlukan dari ruang kerja secara yang diperlukan saja. Oke, untuk Seiton ini menata barang agar mudah ditemukan, point of use ya. Lalu untuk Seiso, Seiso ini membersihkan area kerja. Dan untuk Seiketsu itu membuat standar kebersihan dan kerapian. Untuk yang Shitsuke itu membangun disiplin agar kebiasaan tersebut terus dilakukan. Nah, 5S ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan mempermudah penerapan sistem Lean. Oke. Nah, di sini ada perbandingan matriks paradigma ya antara tradisional versus Lean. Nah, di sini ada perbedaan yaitu dasar produksinya kalau untuk tradisional itu menggunakan sistem push ya. Seperti yang telah dijelaskan sama Mas Jovian tadi, push itu produksi secara berterusan dengan eh, bertajuk dengan ramalan begitu. Kalau manajemen lean ini menggunakan pull atau made by order ya.
Jadi sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi tidak overdo something gitu. Nah, untuk manajemen tradisional di inventarisnya ini sistemnya besar ya, atau melakukan penumpukan stok. Kalau untuk manajemen lean ini, alirannya satu potong atau one piece flow. Stoknya minimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk lead time-nya ini tradisional lebih lama, kalau lean ini lebih cepat. Kalau untuk kontrol kualitas itu, manajemen tradisional hanya melakukan sampel acak dan diuji pada akhir lini produksi. Kalau untuk manajemen lean ini, diuji di setiap stasiun Jidoka ya. Jadi cat-catnya itu tidak ada atau hampir tidak ada begitu. Jadi kalau di lean ini diperiksa di setiap prosesnya. Nah, untuk peran pekerjanya ya, untuk di tradisional itu nanti minim masukan atau hanya pelaksana petugas saja yang memberikan ide. Nah, kalau untuk Lean ini nanti diberdayakan penuh ya, mendeteksi dan memecahkan masalah. Jadi atau gemba. Jadi semua itu saling aktif memberikan ide atau masukan. Oke, next Mas. Lean di luar pabrik, transformasi manajemen proyek. Nah, Lean ini Lean PM ini menerapkan prinsip maksimil maksimalisasi ya nilai pada eksekusi proyek komersial, berfokus pada efisiensi aliran kerja dari ide hingga serah terima. Oke. Keuntungannya itu yaitu adalah optimalisasi triple constraint, biaya direduksi, jadwal dipangkas, kualitas tetap terpenuhi. Lalu ada ekologi benefit, pengurangan limbah material dan penghapusan pengerjaan ulang atau rework. Lalu ada peningkatan moral tim melalui transparansi dan kolaborasi langsung di lapangan. Go to Gemba ya, atau dipanggilnya itu. Untuk hambatan implementasinya itu kelakuan kontrak proyek konvensional yang tidak mendukung literasi, resistensi budaya dan ketakutan struktural akan perubahan drastis, yaitu ada kurangnya kepercayaan dan komunikasi transparan antar departemen yang terisolasi atau dipanggil silo. Oke, untuk masa depan Lean, konvergensi dengan industri 4.0. Nah, teknologi tidak menggantikan Lean, teknologi adalah akselerator absolut bagi filosofi TPS. Nah, jadi untuk IoT dan sensor, nah ini bisa menjadi untuk meningkatkan jidoka, pemantauan mesin real time ya, pemantau mesin. Jadi bisa menjadi alat analitis prediktif sebelum kerusakan terjadi. Oke, untuk kecerdasan buatan atau AI ini bisa menganalisis big data ya. Jadi bisa memprakirakan ya permintaan super akurat ya. Jadi bisa menstabilkan jadwal produksi untuk sistem cloud atau e-Kanban ini. Ini untuk mempercepat pertukaran informasi ya antar pasok global gitu. Untuk digital twinnya ini untuk mensimulasikan perbaikan sebelum diterapkan di lapangan. Jadi sebelum dieksekusi bisa untuk simulasi gitu. Oke, next. Oke. Jadi Lean ini bukan hanya untuk digunakan di industri otomotif ya. Jadi ada studi kasus juga di Boeing ini. Jadi Boeing ini menggunakan sistem Lean juga untuk memperbaiki tata letak produksi sehingga proses perakitannya itu lebih efisien. Untuk Intel tersendiri, mereka menerapkan sistem Lean ini untuk mengurangi pemborosan dalam
proses produksi chip dan meningkatkan efisiensi manufakturnya. Untuk kesehatan jaringan di rumah sakit ya, ini sistem Lean ini digunakan untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan memperbaiki alur pelayanan. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem Lean ini dapat diterapkan di hampir semua sektor. Oke, next. Oke, jadi kesimpulannya itu Lean itu merupakan filosofi perbaikan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan. Ini adalah pertama, yaitu adalah manusia itu tetap menjadi faktor utama karena Kaizen berasal dari ide dan keterlibatan seluruh pekerja. Untuk yang poin ketiga ini adalah fleksibilitas mutlak ya. Jadi Lean ini memberikan fleksibilitas tinggi melalui prinsip just in time dan didoka sehingga kualitas meningkat dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Nah, kesimpulannya ini adalah lean thinking bukan hanya metode untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga merupakan cara berpikir yang berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan? Oh, dipersilakan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Ya, izin bertanya ya, Mas Jovian sama Mas Latif. Baik, Mas. Mungkin saya tertarik ya dari penjelasannya Mas tadi terkait sistem pool ya. Di satu sisi dalam produksi itu ada yang namanya sistem forecasting. Nah, tadi sempat disinggung sedikit dalam kondisi permintaan pelanggan berubah sangat cepat, tuh mengapa sistem pool lebih menguntungkan dibanding sistem forecast. Nah, mungkin di penerapannya itu seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Andi. Jadi pertanyaannya itu adalah kenapa sistem pool itu lebih preferable ya daripada sistem forecast ya. Jadi sistem pool ini memproduksi berdasarkan permintaan aktual pelanggan, bukan berdasarkan prediksi ya. Jadi masih mengangan-angan gitu kalau forecast itu. Jadi belum tahu antara barang ini akan dipakai atau belum gitu. Jadi ketika permintaannya berubah dengan cepat, itu sistem pool ini lebih fleksibel ya, sehingga perusahaan tidak mengalami kelebihan produksi, penumpukan persediaan,
maupun pemborosan biaya. Nah, sebaliknya untuk sistem forecast ini kan memiliki resiko yang lebih tinggi ya, karena mereka menggunakan prediksi ya. Jadi kadang bisa tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya begitu, Mas. Bagaimana, Mas? Apakah sudah cukup menjelaskan? Ya, mungkin sedikit aja Mas ya, pandangan aja ya. Oh Tapi ya, silakan, Mas. terkait perubahan yang dinamis, permintaan segala macam, eh, tapi bukannya kalau menerapkan sistem pool ini, stok itu kurang lah, kurang ya. Bisa jadi berkurang ya. Ketika ada permintaan yang bersamaan secara masif, itu apakah pool bisa, seperti apa penerapan pool dalam kondisi seperti itu ya Mas? Mungkin untuk sistem pool ini bisa menyesuaikan, Mas, karena kan memang made by demand ya. Jadi mereka ini sistemnya itu, jadi semisal Mas Andi ini pengen pesan 100, jadi mereka menyediakan 100 begitu. Mungkin begitu secara simpelnya ya, Mas, penjelasannya. Izin menambahkan juga Mas. Oh ya, silakan. Eh, Kalau kayak gitu, sistem ini kan lean management ini kan digunakannya itu ketika melakukan produksinya Mas. Jadi ketika ada permintaan yang tinggi dari konsumen itu bukannya perusahaan akan kehabisan stok karena mereka ini untuk bahan bakunya sendiri itu sudah menyimpan, tetapi ketika untuk melakukan produksinya itu by demand yang diminta oleh konsumen. Jadi eh, yang dihindari oleh sebuah perusahaan menggunakan lean ini ketika stok yang stok yang menumpuk itu adalah stok produk yang sudah jadi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, siap. Makasih jawabannya. Iya, Mas. Ya, Distributor ya, konsumennya distributor. berarti kalau misalnya Mau nambahin? berarti kan permintaannya itu dari distributornya ya, Mas. Kemudian kalau misalnya udah mereka produksi, berarti ketika udah dibeli sama distributor ya udah apa urusan stok menumpuk itu berarti udah urusan distributornya gitu, Mas. Ya, saya nangkep, Mas. Terima kasih banyak Mas Alfian atas tanggapannya juga. Insight yang baik ya.
Saya sampai izin jawab yang pertama dulu ya, Mas. Pertanyaan pertama, kenapa tadi sistem building ini tadi fokusnya itu lebih ke alirannya, Mas, aliran produknya, bukan ke produktivitas masing-masing departemen. Itu kalau menurut kami, yang kami pelajari itu berhubungan dengan oh ini. Yang kami pahami itu ini berhubungan dengan slide yang nomor ini soal value stream mapping ya Mas, di mana eh, apabila mereka ini kan melancarkan proses produksinya dari awal sampai akhir. Kenapa kok mereka tidak memaksimalkan produktivitas dari masing-masing departemennya itu? Karena ketika nanti ada salah satu proses itu yang mereka itu terlalu banyak menghasilkan hasilnya atau terlalu produktif lah bahasanya, itu bisa menimbulkan penumpukan penumpukan dalam proses tersebut. Dan kalau misalnya proses selanjutnya ini ternyata belum siap untuk menerima proses dari sebelumnya, itu kan jadi harus menunggu ya Mas, harus menunggu. Dan ini merupakan salah satu pemborosan waktu yang dibahas di prinsip ini. Jadi bagaimanapun lebih baik itu prosesnya dari awal sampai akhir itu lancar dibanding misalnya ada sektor misalnya ada bagian A yang ternyata mereka itu produksinya lebih banyak, kemudian di bagian B-nya ternyata belum siap menerima dari yang sebelumnya. Jadi ada masalah tentang pemborosan waktu di situ ya Mas. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman yang lain, boleh tambahkan. Oke, mungkin saya coba menjawab pertanyaan yang kedua ya, yang tadi contoh proyek konvensional yang bisa diterapkan dengan Lean ya, Mas Alfian. Jadi mungkin nanti bisa dibantu juga sama Mas Ridwan ya. Ini saya mungkin contohnya kayak pembangunan gedung ya. Nah, material itu kan jika datang terlalu cepat bisa menumpuk ya, Mas. Mungkin bisa jadi ada kerusakan juga karena penumpukan tersebut ya. Jadi bisa menggunakan sistem just in time ya atau JIT itu. Jadi material itu datang sesuai jadwal pemasangannya begitu. Lalu bisa juga dalam pembangunan itu menerapkan sistem 5S ya. Itu bisa untuk menjaga area kerja tetap rapi dan lebih flow-nya lebih baik begitu. Lalu bisa diterapkan juga di Doka ya. Ya, itu bisa untuk inspeksi di setiap tahap. Jadi tidak harus melakukan rework terus-menerus begitu, Mas. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Alfian? Saya belum terlalu nangkep pertanyaannya Mas. Eh, Kayak gimana Mas hubungannya dari Kaizennya sama apanya Mas tadi? Saya bantu jawab ya, kalau misalkan untuk gambaran teman-teman. Ini kebetulan yang disentil saya tadi masalah rekonstruksi. Sebetulnya Kaizen itu kan tadi benar bilang Mas Alvin ya, continuous improvement. Paling gampang implementasinya itu adalah daily huddle. Kalau teman-teman misalkan pernah mendengar di
pernah baca tentang lean construction itu ya. Salah satu yang poin penting itu daily huddle. Jadi daily huddle itu adalah kalau kita misalkan lagi ngerjain kerjaan gitu ya, setiap sore itu pada ngumpul membahas tentang pekerjaan selama 1 hari, dievaluasi, kemudian direncanakan rencana tidak lanjutnya. Nah, itu salah satu bentuk Kaizen sebetulnya. Nah, kemudian untuk yang level yang lebih lebih advance lagi, mungkin management review. Jadi rapat mingguan membahas kejadian-kejadian selama 1 mingguan misalkan, kemudian dirumuskan masalahnya apa, terus di trial di minggu depannya. Di minggu depannya lagi, rapat lagi membahas yang kemarin, dievaluasi lagi, dilakukan tidak lanjut lagi. Itu berulang terus. Nah itu mungkin bentuk konkret dari continuous improvement. Mungkin tambahin insight dari saya. Baik, terima kasih Mas Ridwan ya. Jadi itu juga termasuk dalam definisi Kaizen ya. Jadi ini berkelanjutan dan perbaikan. Jadi karyawan memberikan input, lalu melakukan berkelanjutan ya. Jadi mereka melakukan PDCA ya, melakukan perencanaan. Jadi apa sih yang bisa diperiksa? Jadi cek, jadi bisa ditindaklanjuti begitu. Bagaimana Mas Alfian? Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Alfian ya. Ada pertanyaan lanjut selanjutnya? Oke, silakan Mas Ridwan. Oke, Mas. eh, saya sebenarnya kalau masalah teknis yang produksi ramping ini saya nggak terlalu banyak nanya karena terus terang memang apa yang saya lakukan di sini ya. Cuma mungkin teman-teman kalau misalnya perlu insight, mungkin saya bisa bantu.
Pak, saya mau nanya gini, masalah kita di Indonesia itu sebetulnya adalah kesadaran orang-orangnya. Jadi respect for people itu penting ya. Jadi ada enam hal tadi ya yang di highlight di dalam lean production. Salah satunya adalah respect for people. Lima itu membahas tentang produksi, satu ini yang membahas tentang orang. Dulu pada saat saya diberikan pengetahuan tentang lean ini, memang saya agak skeptis masalah respect for people. Karena mikirnya, toh kan kita kerja itu membuat sistem supaya orang itu bisa bekerja seperti mesin. Jadi kalau misalnya hari ini bisa produksi 10, besok kita paksa 11, paksa 12 sampai sampai saturated atau jenuh gitu. Sampai benar-benar produktivitasnya itu maksimal. Kurang lebih seperti itu kan. Tapi nyatanya di pekerjaan apa ya, terutama di konstruksi ya, pekerjaan kita itu tergantung sama people, sama orang. Nah, teman-teman kira-kira gimana nih pandangannya teman-teman ketika kita memiliki sebuah sistem mau menjalankan Kanban, menjalankan 5R, 5S, kalau di Indonesia namanya 5R ya. 5R, menjalankan VSM, macam-macam. Kalau berbenturan sama orang, menurut teman-teman seperti apa seharusnya? Ini contoh kecil aja ya teman-teman ya. Kayak yang saya bahas tadi daily huddle. Daily huddle itu kan kita buatkan forum cuma setengah jam paling ngobrol sambil ngopi sambil rokokan. Setengah jam, tapi itu pun pasti nggak semua orang datang. Pasti ada yang alasan lah, ada yang apa, ada yang absen, ada yang sengaja nggak datang gitu. Padahal niatnya mau koordinasi membahas tadi continuous improvement tadi. Ya, tapi tetap ada aja yang nggak datang. Nah, itu kan sebetulnya secara nggak langsung menghambat proses proses yang ada di dalam lean production tadi. Berarti ini lebih ke masalah budaya gitu ya, Mas. Misalnya mereka itu menerapkan lean management di sebuah proyek itu, tapi ketika mereka belum paham filosofinya apa, mereka itu jadi belum melakukannya dalam sistem kerja sehari-hari gitu ya. Betul, karena kita tuh kalau di lapangan, kita nggak bisa ngomong lean gitu. Ngomong lean, ngomong ramping tuh nggak nyampe di pekerja gitu. Tapi eh, kalau misalkan kerja, kita kan wajib ya menjalankan itu ya, tapi di bawahnya nggak bisa atau mungkin apatis atau nggak ngerti. Nah, menurut teman-teman itu resikonya seperti apa kalau kondisi seperti itu dan apa yang harus kita lakukan? Kalau dari pandangan saya sendiri, mungkin ya Mas, dari yang saya pelajari hari ini tentang materi ini tadi, eh, ketika mereka itu belum memahami filosofinya dari lean management atau mungkin tadi yang misalnya di Mas Ridwan itu di lapangan beda ya bahasanya. Mereka ini terkadang melakukan prinsip-prinsip lean ini tadi itu hanya sebagai masalah administratif, Mas. Jadi menurut pandangan saya itu mereka itu hanya melakukan ketika misalnya ada pengawasan atau dari supervisor ada pengawas. Mereka itu menjalankan prinsip-prinsip lean yang udah dijalankan yang udah diminta dan diajarkan perusahaan pada di awal tadi. Tapi secara habit sehari-hari misalnya tidak ada pengawas, tidak ada pengawasan atau supervisor seperti itu, mereka ya udah jadi kembali ke budaya aslinya sebelum mereka itu diajarkan prinsip tentang lean ini tadi, Mas. Kalau mungkin dari saya kurang lebih seperti itu ya Mas, pandangan saya. Jadi tetap Ya, harus ada orang yang pada awalnya itu mencontohkan, kemudian dalam lingkaran karyawannya itu sendiri mungkin harus ada orang yang sebagai agent of change-nya ya Mas. Harus ada orang yang sebagai mengajak orang-orang yang lain, karyawan yang lain itu ayo diterapkan ini karena itu tujuannya ini. Ada tujuannya sendiri, ada manfaatnya sendiri yang pada akhirnya itu juga kembali ke kita sebagai karyawan, kebaikan karyawannya itu sendiri. ya betul. Memang ya masalah besar di dalam suatu proyek, terutama proyek bukan produksi ya. Kalau itu dan masalah produksi. Masalah Ya. proyek itu adalah
eh, kita berkaitan orang nih ya. Dan berkaitan orang yang itu orangnya macam-macam. Jadi formulanya itu memang sampai sekarang pun nggak ketemu. Saya pernah membandingkan bagaimana produktivitas saya untuk pekerjaan suatu pekerjaan A gitu spesifik ya. Dulu pada saat itu pengecoran kebersihan. Saya punya rule of thumb dari senior lah. Saya mendapatkan expert judgment sekian ton per hari. Begitu saya aplikasi di lapangan lebih rendah, kadang lebih tinggi. Saya lakukan pendekatan seperti apa gitu ya, nggak nyampe-nyampe juga gitu. Meskipun sudah dikasih tahu macam-macam gitu, itu nggak nyampe juga. Cuma belakangan saya evaluasi memang salah satu itu terjadi salah satu wish di situ. Wishnya adalah non-utilized talent. Salah satu dari 8 wisdom time. Jadi orang-orangnya ternyata nggak familiar dengan medan yang berbeda, sehingga akhirnya produktivitasnya lebih rendah daripada yang disampaikan oleh expert expert itu. Gitu. Ya, tapi basicnya formulanya nggak pernah ketemu itu masalah. Bagaimana kita menangani orang, formulanya pasti beda-beda. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Ya. Monggo teman-teman yang lain, kalau ada. Ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Memang lean operation ini nggak mudah diterapkan ya. Bahkan ada suatu sistem yang dicoba diterapkan Kaizen ini di dalam sistem universitas gitu lah, yang namanya APES 21. Nah, APES 21 itu adalah suatu suatu tools ya, akreditasi yang di dalamnya melibatkan continuous improvement. Nah, secara teori kelihatannya mudah ya, karena yang terlibat adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang sudah tinggi kan. Tapi pada kenyataannya pada saat implementasi banyak sekali hambatan yang terjadi di setiap proses tahapan sampai kepada improvement itu sendiri tercapai. Nah, jadi memang tidak mudah gitu ya, apalagi kalau kita berhadapan dengan human resource management gitu ya. Jadi continuous improvement yang diharapkan dari Kaizen ini dengan harapan akan terjadi waste management gitu ya. Tidak semudah yang ada di atas kertas gitu. Begitu kita lakukan, ya sulit. Dan ternyata memang begitu diterapkan yang berhasil meraih akreditasi ABES 21 itu, begitu reakreditasi, ternyata dinyatakan gitu ya bahwa continuous improvement itu tidak terjadi gitu loh. Stuck di situ aja gitu loh. Nah, sehingga akreditasi itu tidak bisa diberikan untuk tahun berikutnya gitu loh. Nah, jadi memang prinsip ini diberlakukan di berbagai aspek gitu ya, di berbagai industri gitu, tidak hanya di bagian operasional, bagian operation atau di bagian di project gitu ya, tapi bahkan di satu proses yang lebih banyak dokumennya daripada aktivitasnya itu juga nggak mudah ternyata. Nah, itu sudah dibuktikan dari suatu apa itu namanya ya, satu asosiasi yang mencoba menerapkan continuous improvement ini dengan prinsip lean management, yaitu dengan harapan terjadinya waste management melalui ABES 21 itu juga tidak bisa sempurna dilakukan. Walaupun terjadi continuous improvement itu hanya pada level-level tertentu saja gitu. Karena satu pekerjaan yang sama diberikan kepada human resource yang pendidikannya sama tingginya, hasilnya tetap berbeda gitu. Sama seperti treatment yang dirasakan oleh Ridwan tadi ya. Ya, jadi ternyata tingkat pendidikan ya, pengalaman gitu ya, karakteristik human resource itu sangat berpengaruh terhadap variasi hasil dari penerapan Kaizen ini sendiri. Nah, ya,
Kadang-kadang kalau di project gitu kita diterapkan di level paling bawah gitu. Kemungkinan untuk berhasilnya bisa lebih besar. Kenapa? Karena tingkat kepatuhannya lebih tinggi kan? Tingkat kepatuhannya terhadap role modelnya lebih tinggi. Sehingga kemungkinan terjadi continuous improvement secara terus-menerus di level paling bawah itu mungkin bisa terjadi. Tapi begitu kita lihat coba di level yang paling atas misalnya dengan pengalaman yang sudah tinggi, kemudian pendidikan yang juga tinggi, ternyata sangat sulit ini diimplementasikan. Kenapa? Karena ada arogansinya tinggi kan? Penolakan terhadap role model itu sendiri juga tinggi gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadi kegagalan implementasi dari Kaizen ini juga tinggi ternyata. Nah, itu dibuktikan dengan uh, tidak tercapai gitu. Jadi memang sangat bervariasi hasilnya pada saat kita mengimplementasikan baik itu kita sebut sebagai Kaizen, kita sebut sebagai Lean Operation atau Waste Management. Nah, demikian ulasan saya untuk topik ini. Oke, gimana? Apakah ada Baik, masih? terima kasih Bu Desi atas informasi tambahannya. Hmm, apakah sudah semua bertanya? Kayaknya belum ya. Ini yang perempuan gak ada yang Belum tanya. semua kayaknya Bu. Iya. Silakan ada yang mau tanya lagi? Saya ingin bertanya sedikit. Apa nih? Muniratul. Munira, maaf sebentar. Baik, pertanyaan saya itu kalau dalam penerapan Lean itu kan setiap organisasi itu punya karakteristik berbeda, budaya kerjanya juga beda, jadi tantangannya juga berbeda-beda. Nah, jadi kan nggak semua prinsip Lean ini bisa diterapkan dengan tingkat kemudahan yang sama. Nah, dari hal tersebut, menurut teman-teman di sini, uh, prinsip yang paling menantang untuk diterapkan dalam organisasi itu apa, dan apa yang menjadi penyebab utama? Bisa ditangkap pertanyaannya, Latif dan Baru mau dijawab. Oh iya, oke. Ya, terima kasih Mbak Munira ya. Jadi pertanyaannya itu em, prinsip mana sih yang paling sulit diterapkan dalam organisasi ya? Mungkin sesuai sama pernyataannya Mas Ridwan tadi ya, umumnya ya yang respect for people ya, atau perfection. Nah, ini karena respect for people itu em, terjadi pada diri sendiri ya. Jadi eh, ini bisa dilakukan dengan perubahan dari budaya, disiplin, dan komitmen dari organisasi tersebut juga. Jadi respect for people ini prinsip yang mungkin paling sulit diterapkan dalam penerapan Lean ini. Begitu, Mbak Munira. Pasti atas jawaban sesuatu. Baik, sama-sama Mbak. Bagaimana? Apakah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok ini. Kita beri applause dulu untuk present dan
presenter dan Bu, audiens yang Bu izin Bu, berpartisipasi. kalau saya mau nanya boleh nggak Bu? Siapa tuh? Saya sendiri Oh lah, presenternya. ya silakan. Kita semua Eh, be- bukan berarti presenter berdiri sendiri ya. Semua adalah satu tim iya, yang bisa ya, saling berdiskusi ya. saya tertarik. Saya tertarik menanyanya itu soal tadi yang saya pahami dari presentasi ini itu kan kalau lean manajemen ini kan seputar produksi yang ada di pabrik ya Bu. Seperti Toyota itu saya belum mencari tahu sampai di misalnya di industri yang lain gimana. Mungkin saya bisa minta pendapatnya dari mungkin Mas Alfian sama Mas Andi itu kalau misalnya di perusahaannya Mas Alfian itu kan perusahaan sawit. Kemudian kalau saya dengar dari yang teman-teman cerita itu kalau Mas Andi itu di konsultan ya Mas. Kalau di Mas Ridwan sendiri itu kan di konstruksi itu udah ada namanya konsep dari construction. Nah kalau misalnya dari perusahaan yang lain itu eh lean management ini penerapannya kayak gimana gitu Mas? Alur penerapannya itu kayak gimana? Oke, silakan. Mau mulai dari siapa dulu? Minta pendapatnya pada Alfian, Ridwan.
nangkep Mas tapi kurang lebihnya. Ya, izin tadi Mas Jovin ya. Kalau eh, di industri yang saya kerjakan itu mungkin lebih sederhana ya. Soalnya kita ini bergerak di konsultan, biasa pembuatan dokumen perencanaan, beda ya sama pabrik, itu divisinya banyak, bidangnya banyak, stakeholdernya banyak. Terkait kalau di jasa, bidang jasa seperti yang saya sering kerjakan itu lebih sederhana. Bahkan eh, banyak mungkin yang dari teori-teori yang ada itu eh, kami tidak terlalu menerapkan ya di dalam konteks itu karena mekanisme kerjanya itu sangat dinamis, bahkan orang-orangnya itu sering berubah di masing-masing proyek. Misalnya ada 3 proyek dalam 1 minggu tuh bisa berbeda-beda orang. Satu orang bisa mengerjakan 2 proyek, stakeholdernya berbeda. Jadi eh, kalau lebih ke kuntis improvementnya itu banyak sebenarnya. Kalau di bidang jasa, khususnya perencanaan, karena permintaan klien itu berbeda-beda, meskipun ada yang detail mungkin kalau kliennya misalnya dari eh, orang luar mungkin ya, misalnya kayak dari orang Jepang itu standarnya berbeda. Jadi kita menyesuaikan di situ standar dari klien. Eh, Masing-masing diberikan target eh, dengan keahliannya masing-masing, seperti apa penerapannya. Tapi tetap ada yang mengatur pimpinan proyek yang memberikan target, melakukan evaluasi, melakukan controlling segala macam, review ke pekerjaan segala macam. Nah, mungkin lebih sederhana ya kalau di bidang jasa. Mungkin seperti itu teman saya, Mas. Paham Mas. Saya nambahin biar memperkaya teman-teman. Jadi yang disampaikan Mas Alfian, Mas Andi, itu ada satu kesamaan, meskipun sektornya beda ya. Dari sebenarnya kami bertiga ini punya sektor yang berbeda ya. Mas Alfian di sektor produksi ya. Jadi pekerjaannya pasti berulang, muter aja. Mas Andi di sektor apa tadi konsultan ya. Berarti kan pekerjaannya kan memang berbasis jasa, berjasa. Kalau saya ini konstruksi, ya teman-teman tahu lah ya seperti apa. Nah, yang sama adalah kita memiliki target atau requirement atau goals lah ya. Nah, ini yang disebut dengan full planning teman-teman. Jadi full planning itu kita tahu ujungnya dulu nih. Apa yang diminta oleh pelanggan, apa yang diminta oleh stakeholder kita, misalkan dari divisi atau dari siapa, itu yang dijabarkan ditarik mundur ke belakang. Sehingga muncul dengan durasi kita yang sekarang, seperti yang kita butuhkan apa, itu muncul semua nanti. Misalkan teman-teman ditarget produksi selama setahun mengerjakan 100.000 lahan sawah gitu misalkan ya. Ya udah dengan 100.000 itu dicek tuh tarik mundur sama setahun obstacle-nya apa aja. Misalkan panas, ada hujan, kemudian distribusi orangnya seperti apa, kemampuan kita membayar, kemungkinan akan ada masa-masa libur dan macam-macam itu diperhitungkan semua gitu. Makanya perlunya full planning itu kita tahu dulu targetnya seperti apa, baru kita rencanakan. Nah, di masing-masing tahapan kita lakukan pengecekan tuh. Nah, ini proses monitoring controllingnya ya, atau proses ceknya tadi. Kita lakukan pengecekan bisa mingguan, bisa bulanan, bisa 2 mingguan, tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Ini tadi prinsip yang apa tadi yang setelah just in time ya, salah satunya yang buat counter quality apa namanya? Istilahnya pada Jepang soalnya. Just in time Jidoka. Jadi pengecekan selama proses produksi. Nah itu dicek tuh di setiap tahap fasenya atau milestone-nya itu dicekin. Jadi kesamanya itu full planning adalah teman-teman ketika memilih kan nggak mungkin ya teman-teman belum ada demand tiba-tiba produksi gitu. Kalau zaman dulu ya zaman pada saat proses industrialisasi awal mungkin iya kita banjiri produk dengan produk kita. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Requirement seperti apa, ada demand-nya enggak, begitu sudah di-clear goals-nya seperti apa, baru kita rencanakan. Itu full planning system ya. Full planning kita rencanakan, baru kita lakukan proses PDCA tadi secara bertahap. Jadi pekerjaan itu jangan dianggap proyek itu setahun utuh, misalnya dalam satu fase setahun gitu ya. Setahun utuh proyek itu selesai enggak. Tapi teman-teman tuh punya goals-goals kecil tuh, dipecah-pecah dikit. Di tiap goals-nya yang kecil-kecil itu ada proses PDCA-nya. Gitu. Makanya kalau ditanya PDCA itu di mana? Di semua fase produksi kita tuh pasti akan ada PDCA. Nah, continuous improvement-nya mana ya tadi? Kalau kita seminggu awalnya 100
100.000 nyetak sawah misalkan. Terus kira-kira ada masalah apa, ada peluang apa yang bisa ditingkatkan supaya bisa 110, bisa 120 sampai jenuh produktivitasnya, atau mungkin sampai memenuhi target. Mudah-mudahan menggambarkan ya teman-teman ya. Misalnya ada pertanyaan bisa bisa diajukan. Pak Mas, sejauh ini belum ada tanya lagi. Terima kasih Mas Aldi yang sama Mas Dito sharing pengalaman. Oke. Latif mau tanya lagi? Ada? Cukup. Cukup, Bu. Oke. Ini yang lain-lain cukup ya? Oke, oke, saya rasa cukup diskusi untuk malam hari ini ya. Kita lanjut lagi minggu depan, yaitu chapter 6 ya. Kemudian chapter 7 baru kita akan ujian nanti di bulan depan ya. Baik, mari kita tutup sesi kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan insya Allah.